Oke, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi, yaitu materi mengenai getaran bebas 2 derajat kebebasan. Nah ini saya nggak tahu kalau dari Pak Bambang ada tambahan lagi nanti paling mengikuti materinya, tapi sepertinya ini materi terakhir sebelum UAS. Paling nanti setelah ini sisanya adalah penerapan ke instrumentasi alat ukur atau seperti vibrometer dan akselerometer. Nah, oke, kita mulai ya. Ini slide-nya sudah terlihat jelas? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Cek. Ya. Nggak muncul lagi, Pak. Ya, sip. Oke, jadi untuk dari kemarin kita belajar mengenai apa namanya sistem, massa, terus kekakuan pegas dan juga damping gitu ya, MCK. Sebenarnya yang kita pelajarin itu adalah bagaimana kita mengenali sistem mekanik itu bergerak, lalu bagaimana dia akan kemungkinan mengalami getaran. Misalkan saya kembali ngambil contoh adalah sepeda motor gitu kemarin. Ini misalkan katakanlah ini sepeda motor lah gitu ya. Sepeda motor ini dia bisa bergerak naik turun, bisa bergetar dalam arah naik turun atau kanan kiri, atau dia bisa berputar, bisa yawing, atau bisa dengan berbagai macam modus. Nah, ketika kita melihat fenomena getaran tersebut, entah dia getaran naik turun atau menyamping ataupun rotasi gitu ya. Sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mendefinisikan satu koordinat sistem atau satu koordinat gerak, di mana kalau getarannya naik turun, berarti kita definisikan koordinat sistemnya naik turun. Kalau dia geraknya adalah kiri kanan, berarti kita definisikan koordinat sistemnya ke kiri kanan. Kalau dia berotasi, maka koordinat sistemnya kita definisikan berotasi. Nah, setelah kita definisikan koordinat sistem itu, kita baru melakukan yang namanya pemodelan. Nah, dari kemarin yang sudah kalian pelajarin, entah itu getaran paksa ataupun getaran bebas, kita memodelkan suatu getaran di satu sistem derajat kebebasan gitu ya. Atau kalau secara lengkapnya ini adalah sistem tersebut adalah terdiri dari K, C, dan M. Dan kalau misalkan kalian juga udah belajar kalau sistem yang kompleks itu sebenarnya bisa dianalisis dengan satu sistem yang terdiri atas dari massa, kekakuan, dan C. Ya, kalian juga udah belajar mengenai konsep ekivalensi atau di mana kalian mencari persamaan geraknya, lalu menentukan massa ekivalen, kekakuan ekivalen, dan damping ekivalen. Nah, pada hakikatnya yang kita lakukan adalah dari kemarin itu kita hanya meninjau misalkan motor tersebut bergetar kemana-mana gitu ya. Nah, kita tinjau itu hanya satu sistem koordinat atau satu
modus getar. Nah, satu modus getar itu kita buat persamaan geraknya, lalu kita buat juga bagaimana masa ekivalennya, kekakuan ekivalennya, dan C ekivalennya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana mempelajari getaran 2 derajat kebebasan tanpa peredam dulu kalau untuk sekarang. Jadi 2 derajat kebebasan ini artinya gerak, misalkan motor tersebut bergetar naik turun, dan secara bersamaan dia juga bergetar kiri kanan. Nah, kiri kanan dan naik turun itu adalah 2 koordinat sistem yang tidak bisa kita kaitkan dengan satu hubungan yang konstan gitu. Beda halnya kalau misalkan rotasi yang terjadi di bandul itu kan tinggal hanya R kali theta saja. Sedangkan ini dia bersifat independen atau bebas gitu. Misalkan ketika motor bergerak turun dia belum tentu ke kiri, atau dia bergerak naik belum tentu ke kanan. Jadi 2 koordinat sistem tersebut saling lepas. Oke, contohnya apa? Karena kita masih belajar untuk memahami fenomena getaran 2 derajat kebebasan, kita akan kasihkan dulu contoh model yang disimpelkan. Misalkan yang paling kita sering ya pertama tentunya adalah sistem massa dan pegas. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ini terdiri dari 2 pegas, yaitu K1 dan K2. Lalu ada lagi massa 1 dan massa 2. Nah, ketika sistem ini digetarkan atau diganggu gitu ya, misalkan saya tarik massa 2 gitu ya. Nah, maka X1 dan X2 ini dia bergeraknya bisa jadi seperti ini. Bisa jadi ada saatnya misalkan dia X1-nya ke bawah, X2-nya ke bawah dengan X1 lebih dari X2 misalkan. Atau bisa jadi X2-nya lebih dari X1 gitu. Lalu bisa juga ketika X1-nya ke bawah, X2-nya sedang ke atas. Nah, nanti kita akan belajar mengenai apa itu mode shape dan juga apa itu mengenai apa namanya mode shape dan juga apa sih itu namanya, satu lagi nanti kita akan pelajari. Ini adalah contoh sistem getaran multi degree of freedom dengan tanpa redaman, dan dia bergeraknya secara linear. Nah, ada lagi contohnya di sini adalah ayunan matematik. Sama halnya prinsipnya dengan 2 massa titik, tapi di sini yang membedakan hanya pergerakannya. Kalau di sini dia naik turun secara linear, kalau di sini dia bergerak secara rotasi, di mana koordinat independennya itu adalah theta 1 dan theta 2. Dan sama kayak kasus yang kiri, itu dia theta 1 dan theta 2-nya saling lepas. Jadi bisa jadi theta 1-nya lagi counterclockwise, theta 2-nya bisa clockwise, dan sebaliknya. Adapun juga di kasus getaran puntir yang diderita oleh poros torsional, biasanya dia digeser gitu ya, di mana theta 1 dan theta 2 antar puli di sini itu independen, tergantung dari beban yang diterima masing-masing puli. Nah, di sini juga theta 1 dan theta 2 itu saling lepas. Jadi apa namanya? Dia akan tidak akan apa namanya? Kita tidak akan bisa
menebak bagaimana kondisi dari si sistem tersebut, apakah dia bergetar pada pada mode yang mana, dan juga mode shape yang seperti apa. Dan juga bisa juga satu masa ini dijadikan dua sistem derajat kebebasan, yaitu ada translasinya dan juga ada rotasinya. Jadi dia naik turun dan rotasinya itu tidak saling berhubungan ya untuk batang dua pegas. Namun selama ini kita hanya mempelajari naik turunnya saja atau tidak rotasinya saja. Nah, seperti yang kita ketahui kalau dulu di proses analisis getaran derajat satu kebebasan tanpa peredam, itu kita hanya punya satu K dan satu M, dan juga satu derajat kebebasan, yaitu X. Nah, karena kita sekarang telah memasuki dua derajat kebebasan, proses analisisnya yang pertama tentu diagram benda bebas. Nah, diagram benda bebasnya di sini kita harus mendefinisikan dua koordinat sistem, yaitu koordinat sistem yang ada pada massa. Nah, massa ini katakanlah dia bergerak ke kanan sejauh X1, juga diasumsikan bergerak ke kanan juga sejauh X2. Sehingga kita peroleh DBB-nya seperti ini, di mana massa yang kiri ini karena dia lagi bergerak ke kanan, pegas yang kiri ini akan menariknya, dan pegas yang kanan akan mendorongnya, sehingga gaya pegasnya adalah Kx1 untuk yang ini Kx1 min X2. Lalu karena di sini aksi reaksi ya sama ya, dan Kx2 ini akibat pegasnya paling kanan ini menekan massa yang kanan. Jangan lupa juga untuk menggambarkan D'Alembert dari massa masing-masing. Dan jangan lupa juga X-nya itu adalah X masing-masing koordinat sistem. Jadi untuk massa kiri itu X1, untuk massa kanan itu X2. Nah, konsekuensinya kita jadi punya dua DBB. Dua DBB ini dipisah, lalu kita punya dua persamaan gerak. Yang satu itu adalah untuk DBB yang kiri, yang kedua adalah untuk DBB yang kanan. Atau kalau kita simplifikasi dengan matematik, kita bisa tuliskan seperti ini. Lalu untuk jawab harmoniknya, karena di sini tidak ada damping, jadi dia tidak ada massa transientnya. Jawab harmoniknya tentu bentuknya itu adalah suatu kosinus atau suatu sinus juga bisa. Dan dengan amplitudo, katakanlah X1-nya itu memiliki solusi amplitudo X1 besar dikali cos omega T ditambah sudut fasa. Dan X2-nya juga sama, yaitu X2 amplitudo ditambah cos omega T plus Pi. Lalu kita turunkan atau kita diferensialkan, itu hasilnya kira-kira seperti ini, yaitu minus omega kuadrat dikalikan X1. Nah, lalu 4 solusi ini, X1 dan X1 double dot, serta X2 dan X2 double dot, ini kita substitusi ke persamaan yang ini. Jadi, dua persamaan 4 solusi ini kita substitusi ke atas. Nah, 4 solusi ini kita substitusi ke dua persamaan yang ini. Masukin X1-nya X1, X1 double dot-nya masukin segitu, sehingga diperolehlah dua persamaan dalam bentuk ini. Minus M1 omega kuadrat plus 2K kali X1 min KX2, lalu minus KX1 dan KX2. Seperti itu kira-kira.
Lalu langkah selanjutnya ini adalah kita melakukan proses yang dinamakan dekomposisi matriks. Jadi ketika kita punya punya dua persamaan dengan dua variabel yang sama, maka kita bisa melakukan dekomposisi matriks. Ini kan kanan-kanannya sama dengan 0 nih. Ini kita bisa anggap abaikan dulu. Proses dekomposisi matriks itu ya artinya dari dua persamaan ini, dari yang ini yang saya tandain, ini kita jadikan matriks 2 kali 2. Nah, di sini itu adalah koordinat sistemnya. Ini koordinat sistemnya, yaitu X1 dan X2. Di sini adalah pengalinya. Dimana kalau kalian perhatikan perkalian matriks, masih ingat kan? Jadi persamaan satu adalah ini dikali X1 ditambah minus K kali X2. Jadi persamaan satu. Lalu untuk persamaan duanya adalah minus K dikalikan X1 ditambah minus M omega kuadrat plus 2K dikali X2. Ini sama dengan 0. Nah, lalu apa yang selanjutnya dilakukan? Setelah kita dapat matriks 2 kali 2, kita cari determinan dari matriks yang telah dipisah oleh koordinat sistemnya. Nah, untuk jawab non-trivial atau agar matriks tersebut terdefinisi, gitu ya, maka determinannya adalah sama dengan 0. Karena kalau X1 dan X2-nya sama dengan 0, artinya sistem tidak bergerak. Kan konsekuensinya gitu. Kalau sesuatu, misalkan katakanlah A dikalikan X, itu sama dengan 0. Ketika dua suku itu menghasilkan perkalian 0, maka salah satunya haruslah 0. Nah, di sini karena kita tahu bahwa X1 dan X2 ini tidak mungkin 0, karena kalau 0 artinya dia tidak bergerak, maka kita bisa tentukan bahwa di sini matriks ini haruslah bernilai 0 atau determinannya 0. Sehingga kita menentukan determinan dari matriks ini. Caranya adalah dengan mengalihkan silang. Ini dikali ini, ditambah ini dikali ini. Dikurangi dikali ini. Jadi minus M omega kuadrat plus 2K kuadrat minus K kuadrat. Karena K kuadrat ini adalah minus K kali minus K. Nah, hasil dari determinan tersebut adalah suatu persamaan. Persamaan ini disebut persamaan karakteristik. Karena apa? Karena persamaan ini akan menggambarkan karakteristik dari sistem. Nah, maksudnya apa, Pak? Maksudnya saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi kalau kalian pernah ngambil analisa numerik, harusnya kalian udah familiar dengan yang namanya eigenvalue system, di mana suatu permasalahan itu akan banyak memiliki, intinya adalah suatu permasalahan itu akan banyak memiliki solusinya dengan mengalihkan eigenvalue-nya tersebut. Nah, katakanlah di sini saya misalkan lambdanya ini adalah sama dengan omega kuadrat. Nah, lambdanya itu adalah disebut eigenvalue. Maka lambda sama dengan omega kuadrat. Lambda ini adalah di mana lambda eigenvalue. Lambdanya kita substitusi ke persamaan atas sehingga diperoleh persamaan ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah persamaan kuadrat biasa ya dengan variabel lambda. Lalu lambda ini dengan rumus ABC bisa kita cari. Bisa kita cari dengan menggunakan rumus ABC, lalu didapatlah lambda 1 dan lambda 2. Nah, atau frekuensi pribadinya itu adalah ada 2, karena tadi lambda 1
Berarti kalau begitu lambda 1 sama dengan omega 1 kuadrat, lambda 2 sama dengan omega 2 kuadrat. Sehingga kita akan dapatkan natural frekuensi dari masing-masing sistem itu omega 1 sama dengan akar K per M, dan omega 2 sama dengan akar 3K per M. Nah, di sini yang akan saya jelaskan perbedaan antara sistem derajat 1 kebebasan dan 2 derajat kebebasan. Jadi, untuk getaran, itu sebenarnya di aplikasinya memang bahkan kita tidak bisa mengobserv semua koordinat sistem yang bergerak. Tapi kita hanya yang kita bisa lakukan sebagai engineer itu adalah melihat signifikansi dari mode getaran tertentu, lalu memodelkannya dengan pemodelan getaran, yaitu mencari persamaan geraknya untuk satu koordinat sistem, kebanyakan ya seperti itu. Lalu kita lihat masa ekivalennya berapa, C ekivalennya, K ekivalennya berapa, lalu kita perhatikan responnya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita sudah masuk ke derajat 2, itu kita ketika ada 2 koordinat sistem, maka simpelnya adalah dia ada 2 nilai natural frekuensi. Nah, apa bedanya nilai 1 dan nilai kedua gitu ya? Nah, nilai ke-1 dan nilai kedua itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita omega 1 itu akar K per M dan omega 2 akar 3K per M. Nah, ini kita lanjut dulu ke persamaan matematiknya supaya lebih jelas. Nah, tadi kan kita sudah dapat persamaan yang bentuknya matriks tadi, itu kira-kira seperti ini nih di jawaban sebelumnya. Nah, karena yang tadi dari determinan itu kita fokusnya mencari omega, sekarang coba kita balik omega yang kita telah temukan, itu kita masukkan ke persamaan. Nah, untuk mencari apa? Untuk mencari perbandingan X2 dan X1. Nah, ini yang menarik di sini. Jadi kalau misalkan diperoleh X2 per X1 itu untuk omega 1 sama dengan ini, maka X2 per X1-nya adalah ini, minus M omega 1 kuadrat plus 2K dibagi K. Karena di sini kalau disubstitusikan jadi seperti ini, dan akan menghasilkan X2 per X1-nya 1. Artinya apa? Artinya X2 per X1 sama dengan 1. Jadi modus getar pertama, atau ketika misalkan sistem ini bergetar di omega sama dengan omega 1, maka dia akan memiliki modus getar atau mode shape yang disebut yang sebesar 1. 1 itu artinya perbandingan X2 per X1. Jadi ketika X2-nya ke kanan 2 cm, maka X1-nya juga ngikut 2 cm. Jadi bergerak kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan secara bersamaan. Nah, untuk lalu ketika kita ulangi stepnya dengan mengganti omega 2 sama dengan akar 3K per M, kita masukkan ke persamaan bintang ini, maka akan dihasilkan perbandingan X2 per X1-nya adalah minus 1. Artinya apa? Ketika sistem tersebut digetarkan dalam mode shape atau mode getar kedua, dia akan menghasilkan rasio minus 1. Artinya apa? Artinya adalah ketika X2-nya bergerak ke kanan 2 cm, maka X1-nya akan bergerak ke kiri sebesar 2 cm. Jadi dia, kalau misalkan bisa dibayangkan, itu yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Jadi dia akan bergetar kiri kanan, kiri kanan. Mungkin saya akan mengilustrasikannya dengan sedikit video untuk lebih dapat ilustrasi yang jelas. Oke, sambil saya cari videonya, mungkin ada yang ingin tanyakan dulu?
Sebentar. Iya. Atau enggak kita bisa ambil dari slide yang dulu ya. Nah, ini. Nah, kalau di awal dulu saya udah sempat. Nah, jadi ini adalah apa namanya ilustrasi yang bisa menjelaskan apa namanya mode shape seperti yang tadi. Jadi kalau kalian perhatikan yang sebelah kiri itu adalah satu getaran 1 derajat kebebasan, di mana massa yang bergerak ini hanya satu dan dia hanya bergerak koordinat sistemnya satu. Itu X1, X2, dan X3. X1 dan X1. Walaupun pegasnya di sini ada 2 ya. Yang dilihat adalah massanya. Nah, untuk multi degree of freedom of system, kalian lihat di sini konfigurasinya sama ya. Masing-masing ada 4 pegas dan juga 3 massa. Tetapi pergerakannya itu, kalau kalian perhatikan di sebelah kanan, dia itu akan banyak kemungkinannya. Dan ini yang dinamakan dengan mode shape. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini berarti bisa kalau kalian lihat X1, X2, dan X3-nya ini bergerak secara berdampingan ya, rata. Ini bisa saya aproksimasi lah, atau saya bisa bilang bahwa X1 banding X2 banding X3 itu sama dengan 1. Jadi ketika bola ini bergerak ke kiri 1 cm, ini juga kiri 1 cm, ini juga kiri 1 cm, ke kanan 1 cm, ke kanan 1 cm, ke kanan 1 cm, dan seterusnya. Nah, untuk mode kedua, kalian bisa lihat bola yang di tengah itu dia diam, tapi yang kiri kanan ini dia bergerak saling berlawanan. Nah, untuk mode shape seperti ini berarti untuk X1 dibanding X3-nya itu adalah sama dengan -1. -1 itu artinya apa? Artinya bola yang kiri itu bergerak ke kanan 2 cm, sedangkan bola yang kanan itu bergerak ke kiri 1 cm. 2 cm juga. Jadi dia bergeraknya besarannya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, untuk mode shape ketiga, itu kalian bisa lihat apa namanya? Untuk X1 dan X3, mereka bergerak secara bersamaan ke kanan kiri. Sehingga X1 per X3-nya, ini kalau saya ambil kasarnya itu adalah 1. Sedangkan untuk X1 per X2-nya, atau X1 per X3-nya, itu sama dengan -1. Karena apa? Karena X1 ini yang paling kiri, itu bergerak berlawanan dengan X2, dan X2 pun bergerak berlawanan dengan X3, sedangkan untuk X1 dan X3 dia bergerak dengan arah yang sama, sehingga rasionya itu positif. Nah, itulah yang dinamakan dengan mode shape atau modus getar. Lalu bagaimana cara menentukan jumlah modus getar? Jumlah modus getar itu adalah sama dengan jumlah dari koordinat sistem yang didefinisikan. Jadi karena kita baru mempelajari 2 derajat kebebasan, maka dari itu ada 2 modus getar atau 2 mode shape. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan? Pak izin bertanya Pak, untuk nilai Halo? A negatif atau positif gimana itu Pak?
Oh iya, ini saya kirim link absen ya. Halo Pak, Oke, halo, ada yang ingin tanyakan? ini Pak mau tanya untuk nilai K, kalau misalkan positif atau Maaf, negatif itu suaranya kurang berdasarkan keras, apa Mas. Pak? Untuk nilai K Pak, nilai K kalau positif atau negatif itu berdasarkan apa Pak? Bentar, sorry. Ini apa headset saya atau gimana ya? Oh, sorry. Ya, silakan, Mas. Untuk nilai K Pak, Aha, itu nilai K positif atau negatif itu berdasarkan apa di proses analisis yang ke satu DPP Pak? oke, makasih. Jadi nilai K itu dia tidak pernah negatif, tapi di sini untuk positif negatifnya dapat dari mana? Dapat dari DBB, Mas. Karena ini kan, nih, kan ceritanya dari sini dari awalnya. Ini kalau kita tinjau DBB yang kiri, itu kan kalau gitu kita lihat masa yang kiri, kita lihat masa yang kiri itu MX1 double dot kiri, KX1 kiri, KX1 min X2 kiri. Berarti di sini untuk DBB yang kiri, ini kirinya positif semua. Kalau ini negatif KX1 min X2 karena dia untuk DBB kanan, kalau kita pakai kesetimbangan gaya, itu dia ke kanan sendiri, sehingga dia negatif di sini. Jadi sebenarnya nilai K positif negatif itu didapat dari ninjau kesetimbangan gaya. Sebenarnya nilai K-nya itu nggak pernah negatif. Cuman dari persamaannya negatif itu karena DBB. Gitu sih. Gimana, Mas? Ya Pak, jelas Pak. Oke. Sip. Ada yang ingin tanyakan Ya, lagi? Yang lain? Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas contoh soal lagi, yaitu contoh soalnya pendulum atau ayunan. Di sini diketahui ada pendulum, double pendulum dengan massa M, kanan dan kiri. Masing-masing itu jaraknya adalah, oh, dua buah pendulum ini disambungkan dengan satu buah pegas, di mana jarak pegas ketumpuannya itu adalah A, dan dia jarak massa ketumpuannya itu adalah L. Di sini supportnya sama, yaitu jenisnya pin, di mana dia memungkinkan dua-duanya itu berotasi seperti ini. Jadi di sini saya ambil koordinat sistemnya itu adalah theta 1 dan theta 2 untuk dua massa. Lalu saya gambar DBB-nya di sini. Karena di sini apa namanya pendulum, maka pendulum dia bakal apa namanya beda dengan sistem massa pegas yang gravitasinya nggak diperhitungkan. Kalau sistem pendulum ini gravitasinya akan sangat diperhitungkan. Sehingga DBB-nya di sini ada mg, lalu ada gaya pegas yaitu sebesar Ka kali theta 1 min theta 2. A theta 1 itu adalah X1, A theta 2 itu X2, di mana X1 dan X2 adalah ini nih. Delta pegas atau delta tertekannya pegas. Lalu tidak lupa juga ada gaya D'Alembert dari massa sebesar M L theta double dot. Nah, lalu di sini kita tinjau kesetimbangan momen yang terjadi pada masing-masing benda. Lalu ini juga sama ya, DBB sebelah kanannya juga ada D'Alembert, gravitasi, dan juga gaya pegas. Setelah kita tinjau kesetimbangan momen terhadap tumpuannya, itu kita dapat dua persamaan gerak, yaitu persamaan atas untuk sistem yang kiri, sedangkan persamaan yang bawah itu untuk sistem yang kanan. Nah, lalu setelah itu, setelah dapat persamaan geraknya, kita cari
atau kita tentukan solusi steady state dari sistem. Solusi steady state-nya udah langsung aja kalian template, yaitu amplitudo kali sinus omega T atau amplitudo kali cosinus omega T. Boleh ditambah pi juga. Nah, setelah kalian tahu, lalu kalian turunkan. Kalian diferensialkan 2 kali. Atau kalau kalian males ngitung, itu tinggal ini aja sih, tinggal dikali minus omega kuadrat aja. Jadi kalau kalian perhatikan ini theta 1 sama theta 1 double dot itu cuma pengali omega kuadratnya doang yang beda. Lalu jangan lupa dikasih tanda minus. Karena X itu adalah minus omega kuadrat X. Lalu langkah berikutnya theta 1, theta 2, dan theta 1 double dot, theta 2 double dot, ini kalian masukkan ke persamaan geraknya. Habis itu ketika udah dimasukkan, lakukan proses dekomposisi matriks, di mana koordinat sistemnya theta 1 dan theta 2 itu harus dipisahkan dari komponen pengalinya. Lalu matriks pengalinya ini kalian cari determinannya. Determinannya adalah ini kali ini dikurangi ini kali ini. Lalu misalkan lambda sama dengan omega kuadrat. Lalu habis itu cari lambda 1, lambda 2-nya berapa. Sehingga nanti balik lagi ke permisalan omega 1 dan omega 2-nya berapa. Nah, ini adalah frekuensi pribadi untuk masing-masing modus getar. Nah, omega 1 dan omega 2-nya udah dapat, lalu masukkan lagi ke persamaan ini, yang tadi, yang sudah didekomposisi matriks, sehingga nanti theta 1 per theta 2-nya akan didapatkan. Nah, ini kebetulan karena sudah dimasukkan, ketika omega 1-nya itu dimasukkan ke sistem, ke sini, maka akan didapatkan theta 1 per theta 2 itu sama dengan 1. Sedangkan untuk omega 2, itu theta 1 per theta 2 sama dengan minus 1. Nah, bedanya apa? Gitu. Bedanya dengan memasukkan masing-masing frekuensi tersebut, maka akan diperoleh modus getar yang berbeda. Nah, untuk modus getar pertama, itu kalian bisa lihat di sini, bandul 1, ketika theta 1 per theta 2-nya sama dengan 1, dia bergerak, misalkan katakanlah dia bergerak ke kanan, berputar sejauh 30 derajat, maka bandul 2 pun akan mengikutinya 30 derajat. Bandul 1 ke kiri bergerak, maka bandul 2 pun ke kiri. Jadi mereka bergerak searah. Perhatikan ini apa namanya? Garis yang real itu adalah garis bandulnya. Garis putus-putus ini adalah garis gerakan berikutnya. Sedangkan untuk modus getar kedua, itu apa namanya? Perbandingannya menghasilkan rasio theta 1 per theta 2 sama dengan minus 1. Sehingga kalau minus, ini artinya dia berlawanan arah. Sehingga ketika bandul satunya bergerak ke kiri 20 derajat, maka dia bandul 2-nya akan bergerak ke kanan 20 derajat. Sehingga dia akan bergeraknya saling menjauh, saling mendekat, saling menjauh, saling mendekat, saling menjauh, saling mendekat. Nah, lalu dari tadi kan kita perhatikan bahwa modus getar itu rasionya kalau nggak 1, ya minus 1. Bisa nggak Pak 0,5? Bisa. Tergantung dari sistem yang kalian punya. Kekakuannya seperti apa, masanya seperti apa. Nanti kalian akan menemukan juga mode shape-nya itu adalah 0,5, 0,7, minus 0,2, minus 0,5. Cuman untuk saya kasih gambaran, mode shape itu adalah rasio dari amplitudo si sistemnya bergerak. Jadi kalau minus artinya dua mode shape tersebut berlawanan, kalau positif artinya dia searah. Oke, untuk contoh bandul seperti itu. Nah, ini untuk contoh ini langsung ya. Langsung apa namanya? Misalkan ada lagi contohnya itu adalah mobil. Di sini mobil kita tinjau dua modus getar sekaligus, yaitu adalah modus bounce dan pitch.
di mana bounce ini adalah modus mobil yang dia bergerak naik turun. Sedangkan pitch itu adalah dia bergerak dengan berputar theta, atau ya ilustrasinya seperti ini. Seperti ini nih yang di awal tadi itu adalah, nah ini dia satu massa bergerak turun naiknya dan juga bergerak putarannya. Jadi itu ada dua koordinat sistem yang saling independen. Nah, lalu gambar apa namanya? Kalau misalkan disederhanakan, ya anggaplah mobilnya sebagai batang dengan sentral gravity di tengah dan dimodelkan bannya menjadi dua pegas. Lalu ini adalah apa sih namanya, data-data yang diperoleh. Nah, lalu kita gambar sistemnya seperti ini, lalu gambar DBB-nya. Gambar DBB-nya di sini ada X dan theta. Nah, untuk supaya tidak pusing, kita gambar di D'Alembert-nya saja dulu. Karena apa? Karena di D'Alembert itu adalah gaya yang berlawanan dengan koordinat sistem. Jadi kalau kalian lihat di sini koordinat sistemnya X itu ke bawah, maka kalian bisa langsung tebak, oh berarti gaya D'Alembert terhadap si X-nya itu adalah ke atas. Dikali masanya, itu massa kali X double dot. Kalau misalkan ini dia digambarnya sedang berputar ke arah bawah, ke arah apa namanya clockwise, maka D'Alembert-nya adalah arah counterclockwise dengan dikalikan inersia putarnya. Nah, di sini yang perlu dibayangkan adalah gaya pegasnya. Nah, gaya pegasnya itu ada K1, yang kiri itu adalah X minus L1 kali theta, yang kanan itu X plus L2 theta. Nah, kenapa demikian? Karena kalau ini kan dia berputarnya pasti berlawanan arah. Kalau sisi kirinya ini sedang ke atas, maka sisi kanannya ke bawah. Kalau sisi kanannya lagi ke atas, maka sisi kirinya ke bawah. Nah, di sini kalau kalian perhatikan K1 ketika titik ininya ke atas, maka pegas itu kan akan cenderung apa namanya? Dia akan, kalau dari referensinya, nah di sini nih, dia itu akan tertekan akibat apa namanya? Akibat dorongan dari X, dan dia akan mengalami tertarik karena akibat dari rotasi si batang. Jadi sehingga di sini X1 dikurangi L1 theta. Karena dia X-nya itu apa namanya? Untuk X-nya dia titiknya itu menyebabkan pegas tertekan, kalau untuk rotasinya dia menyebabkan pegas tertarik. Sedangkan untuk yang sisi kanan itu dia baik untuk X ataupun theta, pegas K2 menyebabkan dia tertekan. Nah, lalu yang jadi pertanyaannya, gimana Pak cara memisahkan persamaannya? Kalau dari tadi kan kita memisahkan persamaannya itu berdasarkan dari ya udah DBB kiri dan DBB kanan karena masanya ada dua. Nah ini sedangkan dia ada satu massa tapi DBB-nya harus dipisah menjadi dua. Gimana cara memisahkannya? Cara memisahkannya yaitu adalah untuk sistem yang atas ini kita tinjau kesetimbangan gayanya sama dengan 0, di mana gaya ke atasnya ini ada mx double dot ditambah K1x min L1 theta, K2 min L2 theta, dan untuk persamaan keduanya ini kita tinjau kesetimbangan momennya terhadap satu titik. Nah, dalam hal ini kita tinjau sigma momennya terhadap CG atau central gravity-nya. Di mana J0 kali theta double dot ditambah K1x minus L1 kali L1, L1 itu panjang ini, tambah K2 X2 L2 theta kali L2 sampai 0. Nah, untuk kasus
saya bisa berani jamin ke kalian kalau kalian sampai sini untuk menggambar DBB dan merumuskan si persamaan geraknya udah benar, untuk nilai UAS atau nilai ujian atau nilai tugas itu saya udah kasih mungkin sekitar 60% lah dari total bobotnya. Jadi yang penting itu ininya dulu kalian rumuskan secara benar. Untuk ke bawahnya itu matematik. Matematik ya saya nilai 40% lah. Kalau ada salah-salah, saya lihat dulu kesalahannya apakah salah konsep atau salah hitung. Kalau salah hitung, nggak akan saya kurangi lebih dari salah konsep. Kayak gitu sih prinsipnya. Nah ini biar seperti yang tadi saya bilang, untuk solusinya kita bisa bilang amplitudo dikalikan cos omega t plus pi atau sinus omega t plus pi, dan tetanya juga sama. Nah di sini karena dua derajat ini juga sebenarnya masing-masing harus diturunkan ya. Karena apa? Karena di persamaan geraknya ini ada 4 jenis, yaitu x double dot, theta, theta double dot, dan juga x. Jadi sebenarnya ini harus diturunkan, cuma ya karena hanya ada theta double dot dan theta, ya diturunkannya tinggal dikali minus omega kuadrat. Sehingga kalian masukkan ke solusinya ini ke persamaan di atas, lalu kalian dekomposisi terhadap koordinat sistemnya, lalu cari matriks determinan dari matriks pengalinya. Nah, sehingga dengan nilai ini kalian masukkan, diperoleh persamaan. Nah, ini pangkat 4 karena di sini kita belum misalin lambda sama dengan omega kuadrat ya. Kalau misalnya dimisalin lambda sama dengan omega kuadrat, nanti ini dalam bentuk lambda kuadrat. Sehingga lambda 1, 2-nya itu seperti apa, nanti akan didapatkan omega 1 sama dengan sekian, dan omega 2 sama dengan sekian. Nah, omega 1 dan omega 2 ini selanjutnya untuk mencari modus ketar atau perbandingan modus ketar, ini masukin satu-satu nilainya. Untuk omega 1 berapa, untuk omega 2 berapa. Dan kalau misalkan di sini, yang ini kita sudah masukin. Nah, ini hati-hati. Kalau tadi kan untuk kasus massa pegas, itu dua-duanya adalah linear. Gerakannya untuk kasus bandul, dua-duanya gerakannya rotasi. Nah, untuk kasus ini agak unik karena X dan tetanya itu beda. X-nya linear, tetanya itu rotasi. Di mana si X-nya ini adalah modus dari bounce atau naik turun, sedangkan tetanya ini adalah modus dari pitch, yaitu dia bergerak rotasi. Nah, di sini dihasilkan dua rasio yang berbeda, yaitu rasio yang pertama minus 2,6, rasio kedua 0,3. Artinya apa? Artinya itu ketika X-nya bergerak 1 cm ke bawah, maka tetanya itu akan bergerak counterclockwise. Counterclockwise. Dan sebaliknya. Jadi untuk plus minusnya ini agak unik di sini. Yang pertama, kalau plus minus dari satu modus kan itu jelas ya. Untuk modus linear dua-duanya ya berarti plus minusnya itu kiri kanan. Sedangkan untuk theta dua-duanya itu udah jelas plus minusnya adalah counterclockwise dan clockwise. Lalu kalau misalkan linear dan theta ini gimana? Yaitu adalah kita ambil konvensional yang ini saja. Yang yang standar. Dimana kalau untuk sistem linear itu kalau vertikal dia berarti atas itu positif, bawah itu negatif. Sedangkan untuk theta itu konvensionalnya adalah counterclockwise positif dan clockwise negatif. Jadi nanti kalau misalkan di ujian yang dimintain kalian diminta untuk menggambarkan ini seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan di sini O pitch-nya
itu adalah minus theta. Sedangkan ini adalah plus X, di mana masing-masing ke bawah ini adalah apa namanya? Oh maaf, X dan theta di sini itu plus minusnya ngikutin dari DBB. Nah, nih hati-hati ya. Makanya di sini DBB kalian hati-hati untuk menggambarkan koordinat sistemnya. Jadi di sini kalian lihat untuk gambarin koordinat sistemnya itu X-nya itu ke bawah, theta-nya itu adalah arah clockwise. Jadi theta positif itu clockwise, theta negatif itu counterclockwise, sedangkan untuk ini berarti X positifnya itu adalah ke bawah, X negatifnya ke atas. Makanya kalian hati-hati dalam menggambarkan DBB-nya. Jadi nanti yang kalian misalkan diminta mencari mode shape gitu ya, kalian tidak hanya menentukan rasio ini, tapi juga diminta menggambarkan ini sesuai dengan DBB yang kalian gambar. Oke, saya kira cukup jelas untuk materi hari ini. Ada yang ingin tanyakan? Halo, halo. Cek, cek. Cukup jelas kayaknya, Pak. Oke, sip. Oke, kuliah ini saya rekam, nanti akan saya posting juga di YouTube rekamannya. Untuk yang kemarin, maaf, saya belum sempat upload karena ada beberapa pekerjaan. Insya Allah nanti besok akan saya upload semuanya. Kalau Tutorial apa ya? gimana? Yang tutorial belum ada ya Pak? Iya, sama yang tutorial juga belum ada. Oke, untuk tutorial minggu depan, oke deh sementara ini minggu depan, saya sebenarnya minggu depan ada keperluan, cuman memang belum pasti, tapi nanti deh. Defaultnya jadi dulu, biasa jam 8 kayak kemarin, hari Sabtu. Dan diharapkan kalian buat apa namanya, buat tutorial bawa aja soal mengenai boleh tentang ini. Sebenarnya prinsipnya kalau saya tutorial boleh kalian tanya tentang getaran apa saja gitu, include-nya. Cuma memang karena difokuskan buat persiapan UAS, ya saya sangat sarankan untuk bertanya dalam skup topik yang akan diujikan di UAS. Itu adalah mengenai getaran paksa dan juga getaran multi derajat kebebasan. Jadi boleh nanya tentang materi dan juga nanya tentang soal. Dan teknis tutorialnya sama kayak kemarin. Jadi saya akan apa namanya, berikan pemahaman ke kalian, terutama kalau pemahaman konseptual di kelas, tapi kalau pemahaman untuk menyelesaikan soal step by step-nya di tutorial. Terus saya akan apa namanya, munculkan beberapa kasus yang biasanya sering diujikan gitu di UAS. Terus nanti saya apa namanya, jadi saya akan bahas ke kalian. Oke, materi dan slide-slide kemarin yang tutorial dan yang materi kuliah kemarin juga akan saya upload materinya ke GCR, dan biasa untuk videonya di YouTube saya supaya tidak usah mendownload. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa isi absen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saya izin live ya.